ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, memang status validasi TPG-nya statusnya memang belum valid ya. Belum memenuhi syarat dan saat ini memang rata-rata statusnya di posisi ini. Jadi tunggu saja, biarkan sistem bekerja ya. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan memberikan informasi terkait info GTK. Nah, ini adalah kita akan melakukan pengecekan untuk info GTK tahun 2024 di semester 1 ya. Jadi teman-teman silakan login melalui situs info GTK kemdikbud.go.id ini dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh operator Dapodik masing-masing sekolah ya. Jadi silakan login menggunakan email dan passwordnya. Jika sudah, silakan teman-teman klik tombol masuk di sini ya. Nah, setelah berhasil masuk, teman-teman akan mendapatkan informasi tampilan baru di info GTK tahun 2024 ini semester 1 ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Yang kemarinnya itu kan sempat uji coba validasi ya. Nah, sekarang itu status uji cobanya sudah tidak ada ya. Ini sudah production, bukan dev lagi. Jadi teman-teman bisa mengecek data terbarunya menggunakan situs info GTK ini untuk sertifikasi pendidik di semester 1 ini ya. Jadi di sini teman-teman akan menemukan validasi SKTP belum valid ya. Belum memenuhi syarat resume Dapodik, tanggal sinkron Dapodik, kemudian realisasi SKTP ya. Nah, di sini muncul hasil validasi nanti ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, memang status validasi TPG-nya statusnya memang belum valid ya. Belum memenuhi syarat dan saat ini memang rata-rata statusnya di posisi ini. Jadi tunggu saja, biarkan sistem bekerja ya. Maksud Mimin adalah jika teman-teman ketika login ke info GTK menemukan status seperti ini, status validasi TPG belum valid, belum memenuhi syarat. Nah, ini teman-teman biarkan sistem bekerja dengan asumsi bahwa data-data teman-teman itu sudah valid ya, termasuk jam mengajar di Dapodiknya sudah valid dan data-data di Dapodiknya sudah diupdate sesuai dengan kebenarannya. Maksud Mimin itu ya. Nah, jika semua prosedur sudah dilakukan dan statusnya belum valid, ini belum memenuhi syarat, teman-teman tunggu saja sistemnya untuk bekerja. Nah, di sini ada beberapa perubahan ya, perubahan atau tampilan baru untuk info GTK di semester ini. Bagi teman-teman yang kemarin sering login ketika uji coba itu sudah paham berarti ya. Jadi teman-teman bisa lihat menu per menunya di sini ya. Di sini di bagian pertama ada untuk NUPTK sama kelulusan sertifikasi ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini statusnya valid, statusnya valid. Nah, di sini bisa jadi status tidak valid itu biasanya karena ada perbedaan nama, misalnya di arsip namanya apa, kemudian di Dapodik namanya siapa, Serdik namanya siapa ya. Jadi pastikan memang data-data di arsip, Dapodik maupun di Serdik itu sesuai dengan data teman-teman ya. Kemudian untuk kelulusan sertifikasi juga di sini antara Simtun dan KSG itu sesuai ya. Jadi memang teman-teman saat ini akan muncul tentang RRG, sertifikat pendidik pertama, kemudian naungan aktifnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Dengan keterangan juga sama ya, statusnya adalah valid. Kemudian juga di status kepegawaian ya. Nah, status kepegawaian ini sesuai dengan status teman-teman ya. Kalau teman-teman PNS ya PNS, P3 P3K, kemudian kalau teman-teman itu adalah guru honor sekolah berarti teman-teman guru honor sekolah ya. Dan di sini statusnya juga valid ya, di sini juga valid. Kemudian berikutnya adalah di beban mengajar ya. Nah, di sini statusnya belum valid ya. Di sini kalau teman-teman lihat jumlah JJM-nya sudah masuk 30, tapi memang jam linearnya masih kosong ya. Jadi ini memang belum. Ini yang Mimin bilang, ini teman-teman tunggu saja ya. Yang jelas teman-teman sudah memasukkan di jam Dapodiknya dan jamnya sudah lebih dari syarat untuk sertifikasi di atas 24 jam gitu ya, atau minimal 24 jam. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada validitas data. Di sini NUPTK valid, valid ya, kepegawaian valid. Nah, tinggal beban mengajar ya, ini status belum valid. Kenapa? Karena total jam mengajar kita, JJM mengajar itu yang linear belum ya, belum terbaca, masih 0 ya. Jadi teman-teman lihat di sini masih 0 jam. Di sini juga teman-teman bisa lihat untuk usia, kelengkapan data, catatan masalah dan keaktifan ya. Di sini memang catatan masalahnya dalam proses verifikasi belum valid, 02 belum memenuhi syarat ya. Keterangannya adalah 02 untuk dengan keterangan belum memenuhi syarat, tapi di sini dalam proses verifikasi. Jadi teman-teman tunggu saja, ini akan melakukan rekap dalam waktu beberapa hari ke depan. Nah, kemudian Mimin akan bahas terkait gaji ya. Jadi banyak yang bertanya kepada Mimin terkait gaji. Nah, bagi teman-teman yang statusnya adalah PNS maupun P3K ya, nanti teman-teman akan menemukan sumber gaji, kemudian ada gaji pokok ya. Nah, gaji pokok ini banyak perdebatan antara guru ya, penerima tunjangan dengan operator ya.
Nah, perlu teman-teman pahami ya, ini ditambahkan di informasi gaji ya. Gaji pokok tidak diambil dari entrian gaji pokok yang ada di Dapodik ya. Jadi maksudnya, gaji yang muncul di info GTK ini bukan diambil dari entrian gaji berkala yang ada pada Dapodik, tetapi diambil berdasarkan tabel gaji pokok sesuai dengan Perpres nomor 10 tahun 2024 dan atau Perpres 11 tahun 2024 ya. Ini adalah Perpres yang baru kemarin ya, terkait kenaikan gaji yang 8% ya. Jadi memang gaji pokok tidak diambil dari entrian gaji Dapodik ya. Kemudian perubahan masa kerja atau pangkat golongan akan diperhitungkan perubahan gaji pokoknya pada semester berikutnya ya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba naik pangkat atau golongan di waktu yang tanggung seperti ini akan dihitung di semester berikutnya ya, semester berjalan di berikutnya. Kemudian teman-teman perlu memastikan bahwa beban kerja jam mengajar teman-teman itu sudah sesuai ya. Maksudnya adalah jamnya memang sudah sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Nah, walaupun JJM-nya belum linier, teman-teman silahkan tunggu saja di update selanjutnya. Di bagian rombongan belajar ini teman-teman bisa melihat status jam mengajarnya ya. Jadi teman-teman silahkan lihat. Ada keterangan D, ada keterangan K, dan ada keterangan L ya. Di sini sudah dijelaskan. Isian jam di Dapodik ini adalah D itu adalah Dapodik, K ini adalah kurikulum ya, L ini adalah linier. Jadi teman-teman silahkan lihat, ini memang statusnya liniernya masih 0 ya. Jadi ini ditunggu saja. Yang perlu teman-teman pastikan adalah jam mengajar teman-teman itu sudah masuk dan sudah sesuai ya di sini. Kemudian di tahun ini ada sebuah tambahan yaitu rekam jejak di sini ya. Jadi teman-teman bisa mengklik tombol rekam jejak di sini. Nanti ini muncul bagi teman-teman yang ingin melihat info GTK di tahun-tahun sebelumnya ya. Misalnya kalau kita ingin melihat yang Juli Desember tahun 2023. Jadi teman-teman cukup pilih periodenya, kemudian tahun anggarannya. Kemudian teman-teman silahkan klik cek rekam jejak di sini ya. Nanti akan muncul tabel rekam jejak periode Juli sampai Desember 2023 ya, ketika itu sudah terbit SKTP ya. Jadi teman-teman bisa cetak rekam jejak kalau ingin melihat info GTK di periode sebelumnya. Jadi ini adalah fitur tambahan ya, yang teman-teman bisa melihat cek rekam jejak yang dulu sebenarnya pernah ada ya, tapi tidak seperti ini. Kemudian bagi teman-teman yang NRG atau lulusan sertifikat pendidik di tahun 2023 kemarin, teman-teman sudah bisa cek di info GTK dan statusnya NRG-nya juga sudah muncul di info GTK ya. Nah, perlu teman-teman pahami juga untuk NRG ini sebenarnya akan otomatis muncul ya. Ketika teman-teman sudah lulus Serdik ya dan sudah diterbitkan oleh Kemdikbud ya, ini nanti akan otomatis muncul tanpa teman-teman input di Dapodik sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman input di Dapodik juga tidak apa-apa. Nah, demikian adalah informasi yang Mimin sampaikan terkait info GTK terbaru ya. Jadi teman-teman silahkan cek info GTK-nya. Semoga informasi Mimin bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Salam satu data.